Mas Wahyu, Iya, Mas. jujur saya sampai saat ini masih bingung dengan konsep surga dan neraka, Mas. Kalau di ajaran saya di agama Muslim, Mas, mempercayai kalau setelah kita meninggal nanti akan ada kehidupan kedua, Mas, yaitu kehidupan di akhirat nanti yang akan kekal abadi. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, Mas. Nah, yang masuk surga ini orang-orang yang perbuatannya di masa dunia dulu lebih banyak hal baik yang dilakukan, dan nanti di surga itu akan disediakan semua yang diinginkan. Bahkan kita akan dikasih hadiah, dikasih bonus berupa bidadari, Mas. Katanya 72 bidadari. Dan kemudian yang masuk neraka ini orang-orang yang ketika masa hidupnya di dunia dulu melakukan lebih banyak hal yang tidak baik. Nah, ini nanti akan disiksa, dipukul dengan benda-benda yang digambarkan, divisualisasikan di banyak gambar ya, Mas, di banyak video lah. Disiksa, kemudian mati, hidup lagi, disiksa lagi sampai dosanya benar-benar terhapus. Nah, ini kalau menurut Mas Wahyu beneran ada apa enggak sih, Mas, surga dan neraka itu? Surga dan neraka ya, ini saya menjawabnya tentu ya atas dasar pemahaman saya pribadi saja ya. Oke. Saya tidak mau dari segi agama ya, karena ya saya ini tidak paham tentang agama, Mas. Saya bukan ahlinya. Kita bicara agama saja di dalam tafsir itu berbeda kiai, beda tafsir. Oke. Beda orang, beda tafsir, Mas ya. Tidak bisa dipastikan, oh yang ini pasti begini. Enggak, setiap orang beda-beda. Cara menafsirkan apa yang tersirat di dalam sebuah suratan itu tadi, Mas Yahya. Nah, kalau kita bicara tentang surga dan neraka, seperti yang digambarkan oleh orang-orang, bahwa di sana akan ada penyiksaan, yang di dalam neraka disiksa dan lain sebagainya. Kemudian yang di surga itu akan hidup mewah, enak sekali ya. Istilahnya minta apa saja nggak sampai minta sudah ada semua Sudah di sana. disediakan katanya. Bahkan ada bidadari juga ya tadi katanya ya. Dapat bonus bidadari. Kalau surga dan neraka yang dimaksudkan adalah yang seperti itu, saya tidak percaya. Saya tidak percaya sama sekali. Karena menurut saya ini terlepas dari ini ya teman-teman ya. Ya kembali lagi, semua monggo-monggo saja, tergantung keyakinan kita masing-masing ya. Karena kita memperdebatkan hal yang kita sama-sama belum pernah menjalani, kan ini namanya ya kayak omong kosong jatuhnya. Apalagi kalau omong kosong ini bisa membuat kita berantem, saling menghujat, saling membunuh bahkan. Ini kan salah besar kita ya. Karena kita sama-sama tidak tahu. Kita hanya berpedoman kepada keyakinan kita, keimanan kita. Sedangkan keyakinan, keimanan itu setiap orang berbeda-beda. Urusan kita dengan Tuhan ya urusan kita masing-masing. Tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu haknya masing-masing. Mau percaya, mau enggak, mau yakin, mau enggak. Makanya yang penting semasa hidup ini sajalah kita jalani hidup kita dengan baik, sebaik mungkin, dengan benar, sebenar mungkin. Dengan siapapun kita jaga hubungan kita. Dengan segala perbedaannya, ras, suku, bangsa, berbeda budaya, berbeda warna kulit, berbeda bentuk, berbeda apapun itu, termasuk berbeda keyakinan di dalam memeluk agama. Silakan, sebagai bentuk keberagaman. Karena kita meyakini sejatinya Tuhan atau Gusti Allah bukanlah milik suatu golongan, bukanlah milik suatu bangsa, bukanlah milik suatu agama, tapi Tuhan itu adalah milik dari semesta ini, seluruh jagat raya dan isinya ini. Kurang lebih begitu ya Mas ya. Nah, kembali kepada surga dan neraka itu tadi. Kalau yang dimaksudkan seperti ada siksa, yang sini ada bidadari, saya nggak percaya sama sekali Mas Yahya.
Kenapa? Ya karena kita ini kalau sudah mati, ya mohon maaf ini, kita coba belajar sajalah secara ini ya, sederhana. Orang sudah mati itu sudah nggak ada rasa, Mas ya. Sudah terlepas ini. Sudah nggak ada keakuan. Rasa itu ada karena aku. Aku ada karena rasa. Jadi kalau akunya sudah nggak ada, Mas Yahya, masuk masih bisa merasakan, oh disiksa di neraka, kemudian kesakitan terus disiksa sampai katanya dosanya habis. Lah siapa yang menghabiskan dosa? Yang di surga juga demikian, pengen apa-apa, seolah-olah kita itu masih bisa merasakan. Saya rasa bicara tentang kehidupan, kalau dikatakan bahwa di surga akan hidup kekal abadi, jadi hidup kita ini setelah kita meninggal itu akan kekal abadi. Tidak usah nunggu meninggal. Kehidupan ini kekal abadi. Tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah habis. Yang habis itu adalah tempat daripada kehidupan itu. Contoh, oh di dalam diri saya ini adalah sebuah wadah atau tempat, dan ada unsur kehidupan dari Tuhan. Nah ketika wadah ini sudah tidak mampu untuk menjadi tempat daripada sumber kehidupan, ya maka akan berakhir, akan habis. Tapi kehidupannya kekal abadi. Karena apa? Ya dia akan kembali lagi menjadi satu. Ibaratnya dia akan kembali kepada sumbernya. Sumber kehidupan ini sudah ada jauh sebelum ada ember, kaleng, gelas, dan lain sebagainya. Jadi kita ibaratkan kita ini hanya wadah, hanya cawan saja. Sumbernya tetap ada. Nah kalau kita ibaratkan diri kita ini hanya sebagai cawan, tempat daripada air, maka kalau cawan ini sudah pecah atau sudah tumpah air itu akan kembali kemana, Thomas? Ke sumbernya ya. Kembali ke sumbernya. Demikian pula dengan unsur kehidupan ini, dia akan kembali. Kita kan nggak pernah tahu datangnya dari mana, nggak lewat kayak di film-film, rohnya gini, terus nanti keluar juga demikian, nggak seperti itu. Ya. Jadi pada intinya begini, hidup ini kan tentang dari tidak ada menjadi ada dan nanti kembali tidak ada, kan begitu kurang lebihnya. Ya. Nah kalau ini terus ada konsep surga neraka yang seperti Mas Yahya katakan tadi, kan lucu sekali, Mas. Lucu. Tetapi saya meyakini dan mengimani bahwa surga dan neraka itu ada, baik ketika kita hidup di dunia maupun ketika nanti kita sudah meninggal, tapi tidak dalam pengertian yang seperti itu tadi. Ini sedikit contoh saja ya Mas Yahya. Oke. Ketika kita hidup di dunia, ini sudah ada surga dan neraka juga Mas Yahya. Seperti apa itu, Mas? Ya, kalau kita lagi susah, ya disitulah kita masuk neraka Mas Yahya. Oh. Kita lagi berdosa. Berdosa itu karena apa? Karena rasa kita merasakan hal apa yang kita lakukan yang nggak benar itu tadi. Oh, kita membohongi keluarga, kita berbuat jahat terhadap orang. Mungkin tidak ada satupun orang yang tahu, tapi Tuhan kita tahu. Karena Tuhan ada di mana? Ada di dalam diri kita. Disitulah kita masuk neraka. Tapi ketika kita merasakan kebahagiaan, pikiran kita senang, hati kita senang, mungkin kita habis nolong orang, kita senang. Oh, kita habis bertemu dengan orang baik, kita senang. Oh, kita lagi punya uang banyak, kita senang. Di situ kita itu sebetulnya lagi merasakan masuk surga, Mas Yahya. Jadi ya kita sama-sama belajar loh ya ini ya. Jadi kita mempelajari hidup itu nggak usah yang riweh-riweh. Apalagi nanti terlalu jauh kalau kita bahas setelah mati. Semasa hidup ini saja loh, ayo kita berbuat yang benar, berbuat yang baik. Kalau kita bisa melakukan hal baik, hal benar, kenapa kita harus melakukan hal yang nggak baik dan nggak benar? Supaya kita masuk surga terus. Makanya seneng no pikiranmu, seneng no hatimu, maka kamu akan masuk surga secara duniawi. Lalu bagaimana dengan surga dan neraka di kehidupan selanjutnya setelah kita meninggal? Kalau saya lebih meyakini dan mengimani itu begini, Mas.
kita itu kalau sudah meninggal, ya kita akan kembali sesuai dengan proses penciptaannya tadi. Yang berasal dari manusia melalui proses duniawi akan kembali ke dunia, sedangkan yang penciptaannya melalui proses ilahi akan kembali kepada ilahi. Kurang lebih begitu. Jadi yang fakta akan kembali terurai sesuai dengan fakta, dan yang gaib akan kembali sesuai dengan kegaibannya. Contoh, tubuh jasmani ini, fisik ini, raga ini kan tercipta dari sesuatu hal yang bersifat fakta, atau Mas, dari adanya bapak dan ibu kita, maka terciptalah fisik ini. Fisik ini terdiri dari 4 unsur, itu nggak bisa dipungkiri. Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Semua satu kesatuan di dalam tubuh kita. Lah, kalau ini sudah nggak berfungsi, sudah jadi bangkai, dia akan terurai sesuai dengan 4 unsur ini tadi. Yang asalnya dari tanah kembali ke tanah, yang asalnya dari angin akan kembali menjadi angin, yang asalnya dari api akan terurai, yang asalnya dari air akan kembali menjadi air. Sedangkan yang asalnya daripada sang ilahi, yang sering kita sebut sebagai roh kehidupan yang ada di dalam diri kita, ya akan kembali kepada sang pencipta atau kepada sumbernya. Prosesnya pun ya gaib, masuknya gaib, keluarnya ya gaib. Kita ini sama-sama tidak tahu apa lewat kepala, lewat kaki, atau bagaimana, tidak yang tahu. Karena ini hanya, saya meyakini ini sebagai sumber energi atau energi kehidupan. Nah, kemudian kalau dibahasakan bahwa nanti ketika meninggal, kemudian kita disiksa, seolah-olah masih ada rasa, ya kan tidak ketemu. Ya saya lebih meyakini itu, kalau nanti sudah meninggal, kalau prosesnya ini sudah benar, sudah baik, semua akan terurai sesuai dengan penciptaannya tadi. Yang gaib kembali melalui proses kegaibannya, yang fakta juga demikian. Nah, dikatakan masuk surga dan neraka ini yang seperti apa? Masuk surga dan masuk neraka adalah manakala roh kehidupan yang ada di dalam diri kita, yang kita sebut sebagai kehidupan rohani kita, kehidupan jiwa kita, roh ini akan kembali kepada pemiliknya atau kembali kepada sumbernya. Disitulah sempurna, masuk surga, karena kita bisa kembali ke asal muasalnya kita. Lah kalau sampai kita tidak kembali, kita gentayangan, Mas Yahya, ya, itu artinya nggak sempurna. Berarti ada yang salah, sehingga kita diarani urip tapi mati, mati tapi urip, karena nggak ada wadahnya, nggak diterima karo sumbere. Kok bisa demikian? Ya balik lagi, kalau kita mau pelajari, kita beriman kepada siapa? Nah, kalau kamu nggak mengimani bahwa kamu berasal dari sumber, ya kamu nggak akan bisa kembali ke sumber. Tapi kalau kita beriman kepada sumber itu tadi, atau kepada sang pencipta yang maha kuasa, ya pasti kita akan kembali ke sana. Yaitulah kita masuk surga. Nah, kalau gentayangan tadi, yaitu yang kita masuk neraka, dalam alam penantian, menuju proses penyempurnaan itu tadi. Tapi sekali lagi, ini pemahaman kita secara pribadi ya Mas Yahya ya. Jadi saya tidak pernah melarang, menyalahkan, atau membenarkan apa yang saya katakan dan apa yang dijalankan oleh teman-teman. Kita semua punya hak untuk mempercayai, untuk meyakini sesuai dengan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak usah kita berdebat. Ini kita jadikan hanya bahan pembelajaran saja. Karena apa? Kalau sudah mati itu nggak ada yang tahu, Mas. Kita nanti itu yang seperti apa itu sama-sama nggak tahu. Jadi untuk apa kita bikin ribet? Nanti mati ya sudahlah, mau masuk surga, masuk neraka, ibaratnya begitu. Terserah masing-masing lah. Nggak ada juga yang bisa menyelamatkan satu dengan yang lain. Istilahnya begitu. Kalau dikatakan kita akan memasuki sebuah tempat. Yang terpenting itu justru ayo, mumpung masih hidup ini loh. Nah, kalau hidup aja sudah susah, hidup saja menderita, hidup saja bikin susah orang, bikin susah keluarga, kok boro-boro mau bicara tentang
surga dan neraka nanti setelah meninggal, kan yuk kejauhan toh Mas. Lebih baik mumpung masih hidup, ayo kita rukun, ayo kita hidup damai, saling berdampingan satu dengan yang lain, ya, dengan berbagai macam perbedaan, suku, budaya, agama, ras, bangsa, dan lain sebagainya. Apapun itu, kita yakin, kita iman bahwa kita ini adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Hendaknya kita saling mengasihi, ya, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati dalam segala hal, supaya kita ini kalau rukun kan bersatu padu jadi ringan toh Mas. Betul. Terus nggak usah bahas tentang surga dan neraka nanti, sudahlah itu kita bawa di dalam keyakinan iman kita masing-masing saja. Nggak usah merasa, oh kamu itu nggak bener, kalau begitu kamu nanti masuk neraka, wis ben lah masuk neraka, wis urusane dewe-dewe, ditanggung dewe-dewe. Sing penting masih hidup ini loh. Jangan sampai kita merasa kita sudah dekat dengan Tuhan, seolah-olah kita sudah paling benar, paling baik, pasti kita masuk surga. Tapi hidup di dunia ini kita menyalahkan saudara-saudara kita. Seolah-olah saudara kita itu pasti salah, pasti nggak benar, pasti masuk neraka. Loh, lah terus fungsinya kamu mengenal Tuhan, fungsinya kamu itu ngerti tentang hal baik dan hal buruk itu apa? Gitu loh Mas. Iya, daripada kita berdebat, memang tujuannya baik kalau menurut saya konsep surga neraka. Baik, karena dari pembahasan surga dan neraka ini kan menuntut kita untuk kita jadi berbuat yang benar dan yang baik, Thomas. Jadi itu baik sekali, tidak apa-apa. Tapi jangan terus itu dijadikan sebagai sebuah doktrin untuk, mohon maaf, kita jadi berimajinasi membayangkan bahwa nanti kita hidup di surga begini, kalau enggak di neraka itu disiksa, bla 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 bla. Ya terlalu jauh lah. Lebih baik hidup di dunia ini aja kita bahagia gitu aja lah. Ya, daripada memperdebatkan hal yang belum kita tahu kebenarannya, yang penting kita hidup rukun aja. Terus yang penting rukun, gitu ya. Yang penting rukun sesuai dengan apa yang kita yakini ya. Misalkan, oh Mas Yahya meyakini agamanya sebagai agama yang paling benar, paling baik, monggo untuk Mas Yahya. Teman-teman yang lain juga demikian, sesuai dengan keyakinan. Justru kalau kita ngerti bahwa agama, ajaran-ajaran seperti ini yang niat dan tujuannya tentu untuk kebaikan, harusnya kita justru bisa pinter. Bisa pinter untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kita itu menghujat itu kan menyakiti toh Mas ya. Itu sudah nggak benar padahal. Mau apapun yang dilakukan orang itu, ya sudahlah biar. Kita juga belum tentu gitu loh. Semua dikembalikan ke diri kita sajalah.